Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, asal dari Kendal. Sekarang mengajar di MTS Husnul Khotimah Cipanas. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mengajar di kelas 3 atau kelas 9 MTS dengan tema pengurusan jenazah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Walaupun kelihatannya udah pada kecapean ya, karena di siang hari ini biasanya sisa-sisa tenaga. Tapi masih semangat? Semangat? Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari sebuah materi yang sangat penting ya di masyarakat, di mana setiap kita pasti akan mengalaminya, yaitu materi pengurusan jenazah. Insya Allah materi ini sangat penting dan harusnya di antara kita itu semuanya memahami agar ketika ada tetangga yang meninggal, kita tidak repot lagi untuk bagaimana cara mengurusnya. Sudah pernah mendengar kalimat jenazah? Sudah. Ada yang pernah melihat orang yang lagi dalam keadaan sakaratul maut? Belum. Tapi kalau melihat jenazah pernah? Pernah. Sholat jenazah pernah? Pernah. Mengkafani jenazah pernah? Terus menguruskan jenazah pernah? Nanti insya Allah kita akan pelajari, kemudian akan mempraktekkan, dan ketika kita sudah dewasa atau ketika di masyarakat kita sudah siap untuk mengurus jenazah kalau ada tetangga atau kerabat kita yang meninggal. Insya Allah kita akan mulai pelajaran, tapi sebelum pelajaran kita akan ice breaking dulu ya, untuk supaya kita lebih fokus lagi dan tidak ada yang ngantuk lagi. Semut besar, gajah kecil, semut besar, gajah kecil. Nah, insya Allah sebelum materi kita lanjutkan atau kita sampaikan, Ustaz akan mengabsen dulu. Yang hadir bilang sesuai dengan sekarang lagi merasakan apa ya. Kalau misalkan sedih berarti bilang sedih, misalkan Aisyah sedih, nama lagi bahagia atau lagi galau bilang aja galau gitu ya. Nah, pokoknya sesuai dengan namanya masing-masing, tapi menjawabnya dengan perasaan yang sekarang lagi dialami. Apa? Ngantuk, capek, gamon itu apa? Siap, saya absen ya. Yang pertama, Aisyah Haniyah. Capek. Alfonsa. Biasa aja. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang lebih lanjut, kita akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran atau TP, yaitu setelah belajar kegiatan ini, siswa diharapkan mempunyai kemampuan satu apa? Menjelaskan tata cara mentalkin dengan benar, karena kita akan belajar bagaimana cara mentalkin orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Orang dalam keadaan sakaratul maut itu sedang berjuang, karena seseorang itu dinilai dari akhirnya, innamal a'malu bil khawatim. Jadi amal itu akan dinilai di akhirnya. Jadi kalau orang itu akhirnya baik, insya Allah termasuk orang yang baik. Makanya nanti akan dijelaskan bagaimana tata cara mentalkin dengan benar. Terus kemudian siswa mampu untuk menjelaskan tata cara memandikan jenazah dengan benar ya. Nanti setelah materi selesai kita akan ada praktek. Terus juga menjelaskan tata
perempuan berapa nanti juga akan dijelaskan. Terus setelah dikafani maka siswa juga mampu menjelaskan tata cara mensolati jenazah dengan benar. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan tata cara menguburkan jenazah dengan benar ya. Insyaallah. Kemudian ini mentalkin ya. Apa itu talkin? Talkin apa? Bahasa gampangnya apa talkin itu? Talkin itu ngajarin supaya orang ini bisa mengucapkan kalimat tauhid. Itu kalimat apa? La ilaha illallah. Atau nuntun mentalakikan bagaimana si orang yang sedang keadaan sakaratul maut itu nanti bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Atau kalau misalkan terlalu panjang bisa disingkat dengan kalimat apa? Allah ya. Allah. Tadi kalau sudah mentalkan sudah selesai, kemudian kita sudah menutup matanya, kemudian kita sudah siap untuk memandikan. Sekarang langkah-langkah memandikan. Dan memandikan itu juga memiliki syarat ya. Syarat orang yang memandikan itu pertama siapa? Muslim, orang Islam. Jadi orang kafir nggak boleh untuk memandikan. Terus yang kedua, berakal. Lawan kata berakal apa? Berarti gila ya, orang gila nggak boleh memandikan jenazah. Terus yang ketiga, jujur ya, nggak boleh orang yang berbohong atau yang biasanya bohong itu untuk memandikan jenazah. Terus soleh atau soleha. Terus amanah. Terkait dengan memandikan ini, nanti ada video khusus bagaimana tata caranya. Nanti kita akan lihat videonya. Sudah ya. Tadi kita sudah bahas tuntas terkait dengan memandikan. Sekarang kita bagaimana cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya selai kain ya. Siapa nanti yang akan jadi mayatnya? Ya. Siap ya? Siap ya. Oh iya, Ustaz udah bawain kain kafannya. Nah ini nanti kita akan potong bagaimana cara memotong kain kafannya juga kita ajarin. Kemudian bagaimana cara nanti membungkusnya. Terus hukum kafan itu apa? Hukumnya sama ya, fardu kifayah. Jadi kainnya nggak harus kain kafan seperti ini tuh, enggak. Misal orang itu nggak punya uang, nggak punya apa-apa, maka boleh dengan kain yang dia miliki. Misalkan dia punya sarung, ya pakai sarung aja, enggak apa-apa ya, karena memang nggak punya uang sama sekali ya. Umat muslim ya, boleh nggak wanita mensolat di jenazah? Boleh. Laki-laki? Boleh. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Jika satu daerah itu tidak ada yang melakukan, maka semuanya. Tapi kalau ada satu yang melakukan, maka semuanya akan gugur kewajibannya. Artinya apa? Fardu kifayah adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh semua muslim. Tapi kalau ada salah satu yang melakukan, maka kewajibannya sudah gugur. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika ingin mensolati jenazah. Yang pertama apa? Jenazah diletakkan di arah kiblat ya, di depan kita dan kita menghadap kiblat. Pada jenazah laki-laki, imam berdiri sejajar dengan dada jenazah. Kalau perempuan, imam berdiri sejajar dengan pinggang jenazah ya. Jadi itu juga diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah berniat di dalam hati untuk melaksanakan sholat jenazah. Niatnya gimana? Usolli alal mayyiti fardal kifayati. Ulang lagi, usolli alal mayyiti fardal kifayati lillahi ta'ala atau ma'muman lillahi ta'ala. Untuk menguatkan materi yang tadi sudah disampaikan,
Ustaz tampilkan sebuah video perawatan jenazah ini dari mulai talqin kemudian sampai menguburkan sampai tuntas, dibahas di sini sampai selesai ya. Jadi untuk memuatkan materi yang tadi kita lihat bareng-bareng ya, bagaimana cara merawat jenazah. Sudah ya, alhamdulillah materinya sudah selesai dan kita juga sudah melihat videonya secara sama. Nanti kalau kurang paham, nanti mungkin bisa mengakses sendiri di video di channel YouTube penyosok juga ada ya. Dan untuk lebih memuatkan, Ustaz akan memberi kelompok di mana nanti setiap kelompok itu memiliki tugas tadi kewajiban kita terhadap orang mati apa? Pertama apa? Memandikan, memahami, dan menguburkan. Saya akan bagi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok untuk memandikan jenazah. Yang kedua, kelompok untuk mengkafani jenazah. Dan yang keempat, kelompok bagaimana tata cara mensolatkan jenazah. Adapun nanti yang menguburkan jenazah, insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi untuk menyingkat waktu, kelompok 1 siapa aja? Ya sudah dibagi ya, Jadi kelompok 1 karena kita ada 24, berarti kelompok 1 dari urut absen 1 sampai 8. Kemudian kelompok 2 dari urut absen berapa? 9 sampai 16. Kelompok 3 berarti kelompok terakhir dari urut absen 17 sampai 24, jadi pas cukup ya. Kemudian kita akan praktek bagaimana cara memandikan jenazah. Jadi kalau misalkan jenazah itu masih pakai baju kemudian susah untuk dilepas, maka cara melepaskan bajunya adalah dengan digunting. Tapi ketika digunting itu harus sudah disiapkan penutupnya, satunya sudah ditutup. Gitu. Ya seperti ini ya, jadi ditutup kemudian bajunya dilepas dan digunting. Tapi memandikan jenazah itu nggak boleh dalam keadaan telanjang bulat ya, tetap harus ada penutup supaya tidak kelihatan. Nah, siap? Sudah paham kan? Insya Allah sudah paham ya, seperti itu ya. Ya, Allah bisa. Ini seolah sudah siap untuk dimandikan. Tapi ketika memandikan supaya menghilangkan kotoran yang lebih maksimal, itu harus ditinggikan badannya ya, ditinggikan. Nah contohnya pakai ini, coba ditinggikan ya seperti ini ya. Jadi nanti ketika diurut perutnya itu kotorannya akan keluar dengan maksimal ya. Nah seperti itu ya. Baik itu ya, siap insyaallah.
Nah, segitu. Nah, jadi setiap lubang-lubang itu ditutup kapas seperti telinga, hidung, kemudian mulutnya juga. Kalau dia terbuka, tapi kalau enggak berarti nggak usah. Jadi itu hidungnya sama telinganya ditutup dengan kapas. Jadi kalau ini masih hidup berarti nggak usah pakai kapas ya. Saya tutup lagi, tutup. Nanti diisi setiap kelompoknya. Kelompok 1 perwakilan ya, nanti kelompok 2 dan ini kelompok 3 ya. Kelompok 4 mengumpulkan belum, nanti kita akan di pekan berikutnya. Ya, silakan untuk membagi kelompok masing-masing, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Cara memandikan jenazah. Pertama, alatan bahan. Yang pertama gayung, ember, air, daun bidara atau wangian, spons, kain penutup, dan bantal. Tata caranya: 1. Lepaskan pakaian dan aksesoris lain. 2. Ditutupi dengan kain. 3. Mengguyur. 4. Mengangkat kepala untuk membersihkan kotoran. 5. Menggosok sambil diguyur sebanyak 3 kali. 6. Mengguyur dengan wangian. Ya, dari kelompok 2. Pertama-tama potong kain kafan sesuai ukuran tubuh mayit dan lebihkan sedikit. Yang kedua, susun tali sebanyak 5 tali. Yang ketiga, taruh kain kafan ukuran badan mayit di atas tali. Jumlah kain perempuan yaitu 5 lapis, termasuk juga kerudung baju. Keempat, lipat kain kafan dimulai dari yang sebelah kanan lalu kiri dan seterusnya. Kemudian diikat mulai dari dada ke bawah terakhir kepala. Kelima, menutup setiap lubang seperti hidung, telinga, dan mulut jika tidak bisa tertutup. Dan untuk kelompok yang ketiga, untuk presentasi terkait dengan tata cara mensolatkan mayat ya. Tata cara menyolatkan mayit: yang pertama, niat. Yang kedua, takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua, salawat kepada Nabi. Takbir ketiga, doa khusus untuk mayit.
Takbir keempat, doa untuk yang masih hidup dan salat. Apabila mayit adalah laki-laki, imam berada sejajar dengan perut. Apabila mayit adalah perempuan, imam sejajar dengan badan. Penguatan materinya sudah, kemudian untuk penguatan iman kita lagi yaitu dengan mempraktekkan secara langsung dari memandikan jenazah bagaimana tata caranya tadi sudah dikuatkan materinya, kemudian cara mengkafannya dan langsung dilanjutkan dengan mensolatkannya. Adapun untuk menguburkan nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Yuk silahkan untuk kita praktek secara fisik supaya kita lebih paham lagi. Sudah ya, kita sekarang praktek sudah, berarti yang terakhir adalah untuk penguatan materi secara individu. Seberapa besar pengetahuan untuk semuanya, maka akan diuji dengan ujian satu persatu. Benar semua. Yang nilai 100 nanti dapat hadiah. Sudah ya, siap. Sekarang silakan dibagikan ke belakang. Sudah selesai? Sudah ujiannya? Silahkan dikumpulkan masing-masing. Dikumpulkan ke depannya aja, ke penuhnya ya. Satu. Dikumpulkan ke depannya terus. Ya, siapa yang belum? Pengurusan jenazah sudah selesai. Tinggal satu materi lagi, tinggal satu hal yang harus kita penuhi, yaitu menguburkan. Karena untuk materi hari ini kita terbatas di memandikan, mengkafani dan mensolatkan. Nah, sebelumnya tadi juga dilatih untuk mentarbikan mayat. Coba sekarang Ustaz tunjuk, mungkin semuanya sudah paham, makanya Ustaz tunjuk aja satu atau dua sesuai untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Menyimpulkan materi pada hari ini. Dari materi hari ini yang dapat kan materinya pengurusan jenazah. Kita sebagai umat muslim diwajibkan. Jadi yang tangkap itu ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat mengkuburkan. Kalau satu santri lagi itu Nora, silakan. Bagaimana kesimpulan materi hari ini? Pokoknya pelajaran kali ini tuh tentang merawat dan mengurus jenazah. Terus hukumnya fardu kifayah. Terus dimulai dari memandikan, terus mengkafani dan menyolatkan. Terus satu lagi menguburkan, cuman karena belum jadi di lain waktu. Alhamdulillah untuk pelajaran pengurusan jenazah kita sudah selesai, sudah dari materi teori, kemudian kita praktek secara teori juga sudah, secara kelompok juga sudah, kemudian kita praktek juga secara fisik juga sudah, dan pengujian teori satu per satu juga sudah. Nanti Ustaz akan nilai berapa hasilnya, nah itulah yang nanti akan menentukan. Cukup ya untuk materi jenazah, insyaallah kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika.